Dan kakaknya ikut menganiaya aku, ngedorong aku, dia juga ikut ngedorong aku tendang kakaknya juga nendang aku, nyakar aku sampai muka aku kayak kena luka cakar gitu. Assalamualaikum, sampurasun. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Di video kali ini aku mau coba bahas mengenai pengalaman aku pernah menjalani toxic relationship. Sebelum aku cerita mengenai pengalaman aku mengalami toxic relationship, aku mau kasih tahu dulu apa itu toxic relationship. Toxic relationship itu dimana adanya perilaku-perilaku tidak aman yang menyerang psikis maupun fisik kita, baik untuk kita maupun pasangan kita. Jadi kalau misalkan biasanya dalam suatu hubungan kita ini saling sayang, saling pengertian, saling percaya. Nah, dalam toxic relationship ini kebalikannya dari itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Yang mana aku mengalami toxic relationship ini kurang lebih selama 5 tahun. Jadi di tahun pertama aku menjalani hubungan sama dia, aku udah tahu nih bahwa dia ini orangnya nggak baik. Kenapa? Karena pertama dia adalah seorang pemakai, bukan pemakai perempuan tapi pemakai narkoba. Dan yang kedua dia itu adalah orang yang suka minum. Dan yang ketiga dia adalah tukang bohong. Itu. Tapi aku mencoba menyingkirkan keraguan aku akan ketiga hal itu sama dia karena aku yakin dia bisa berubah. Nah, sampai akhirnya menginjak ke tahun pertama kita menjalani hubungan, jadi dia ini tipikal orang yang cuek awalnya sama aku. Jadi yang terkesannya ngejar-ngejar dia itu aku gitu. Yang mau banget sama dia itu aku, karena dia ini cuek banget sama aku, gak pernah ngasih kabar, gak pernah mau tahu aku ngapain dan gimana, sampai akhirnya dunia berbalik dan dia jadi posesif banget sama aku. Dia nunjukin siapa dia curigaan banget sama aku, dia mau tahu aku kemana aja, sama siapa, jam berapa itu aku ngapain, dia mau tahu aku komunikasi sama siapa, aku ngobrol sama siapa, pokoknya semua yang berhubungan sama aku dia harus tahu. Itu masih tahun pertama. Dia sudah melakukan hal itu sama aku. Tapi aku mencoba buat menikmatin karena apa? Awalnya nih dia cuek sama aku. Tapi kesininya dia jadi uh, posesif ke aku dan aku malah seneng gitu. Bego banget ya. Aku malah seneng gitu karena aku pikir dia udah mulai sayang nih sama aku awalnya gitu. Sampai akhirnya di tahun kedua aku mulai merasa dia makin parah. Kenapa? Tadi kan aku udah bilang bahwa dia adalah seorang pemakai. Nah, ternyata ini tuh nggak pernah berakhir gitu, nggak pernah berhenti. Jadi dia tuh selalu ngumpet-ngumpet di belakang aku kalau dia mau make gitu, karena dia tahu kalau aku make tuh aku pasti ngelapor nih ke keluarganya. Kebetulan aku sama keluarganya ini juga termasuk deket gitu kan. Nah, ternyata di tahun kedua dia melakukan hal-hal yang dampak dari seorang pemakai itu apa gitu kan. Dia menjual barang-barang miliknya dan bahkan barang-barang milik keluarganya agar memenuhi hasratnya dia, biar dia tetap bisa make gitu. Jadi dia tuh nggak punya kerjaan, dia nggak punya usaha, tapi dia pengen tetap gimana gimana caranya biar dia bisa make gitu. Akhirnya dia jual barang-barang punya dia, terus barang-barang punya dia udah habis, dia jual barang-barang punya keluarganya. Nah, barang-barang punya keluarganya juga udah habis. Akhirnya aku kena, barang-barangku jadi korban, handphone, laptop, uang, ya udah segala macem. Tapi aku coba menutupi itu dari keluargaku. Karena apa? Ya, kalian pasti pernah mengalami fase dimana pasangan kalian ingin terlihat baik di depan keluarga kalian kan. Aku melakukan hal itu. Jadi sebisa mungkin aku menunjukkan bahwa pasanganku ini adalah pasangan yang baik ke keluarga aku. Jadi aku nggak pernah cerita nih permasalahan apa yang terjadi sama keluarga aku. Sampai akhirnya tuh tadi kan aku udah cerita bahwa dia ini kasar sama aku. Bukan kasar sih, apa sih, dia ini posesif ke aku. Nah, dari keposesifannya itu, kalau dia curiga marah sama aku tuh dia mulai kasar sama aku.
kasarnya bukan fisik tapi mulutnya. Jadi bahasa binatang tuh kalau kita berantem kadang keluar. Jadi dia duluan nih ngasarin aku pakai bahasa binatang segala macam, bilang gini gini gini. Nah, nanti aku ikutan gitu. Jadi aku kasar juga sama dia gitu. Karena aku berpikir waktu itu ya aku nggak mau kalah gitu. Ya ego anak-anak SMA gimana sih ya. Nah, pas aku mau nginjak kuliah, jadi itu aku udah nggak punya apa-apa ya, aku nggak punya handphone, aku cuma pegang handphone aku yang tulit-tulit doang. Terus aku nggak punya laptop, aku masuk kuliah aku di Karawang, rumah aku di Bogor, dan dia nggak ngizinin aku ngekos. Padahal waktu itu keluarga aku sempet nyuruh aku tinggal sama nenek aku, padahal nenek aku tinggal di Karawang. Tapi aku cuma bertahan tinggal kurang lebih berapa bulan gitu, nggak lama lah tinggal sama nenek. Karena apa ya, ada dia ini gitu. Jadi dia tuh kayak kalau aku jauh tuh dia tuh curiga banget gitu sama aku gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhenti tinggal di nenek aku. Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat kuliah, pulang pergi Bogor, Karawang, Bogor. Dan bodohnya lagi, aku berangkat kuliah dari rumah jam 7, nyampe ke kampus jam 9. Jam 9 belajar sampai jam 12. Jam 12 itu aku harus langsung pulang, teman-teman. Aku harus langsung pulang. Aku nggak bisa hahaha dulu sama teman-teman aku yang lain. Aku nggak bisa nge-mall atau main dulu sama teman-teman aku yang lain. Aku harus langsung pulang. Tapi nggak pulang ke rumah aku. Pulang kemana? Ke rumahnya dia. Kebetulan jarak rumahku sama rumahnya dia itu deket, kurang lebih 5-10 menit. Tapi kalau dari kampus tuh ya masih jauhan rumahnya dia. Dan aku tuh bodoh gitu, tiap hari itu rutinitas yang aku lakukan. Dari kampus tuh aku langsung pulangnya ke rumah dia gitu. Karena kalau misalkan aku nggak pulang ke rumah dia tuh curiga sama aku. Dan kalau misalkan aku pulang langsung ke rumah aku, dia tuh langsung jemput aku biar aku bisa keluar sama dia. Jadi dia tuh pengennya tuh tiap hari itu kita ketemu main gitu. Jadi di situ wajar kalau pada saat itu aku nggak punya teman sama sekali. Kenapa aku bilang aku gak punya teman? Pertama, aku nggak bisa komunikasi sama teman-teman aku. Yang kedua, batas main aku tuh dibatasi sama dia. Jadi dunia aku tuh harus dipenuhi sama dunia dia, gitu kan. Di situ aku udah mulai kayak capek ngejalanin, tapi aku tetap ngejalanin karena di sini aku berpikir aku bisa ngubah dia. Lagi-lagi kayak gitu pikirannya, aku bisa ngubah dia kok, aku bisa ngubah dia gitu kan. Sampai kayak kata-kata kasar itu ya aku terima, ya aku bisa ngubah dia gitu, aku bisa ngubah dia jadi baik gitu. Sampai akhirnya konfliknya itu berlanjut ke keluarga aku, yang tadinya respect kemudian gak respect gitu kan, karena beberapa faktor. Mungkin aku gak bisa cerita sekarang, mungkin next time aku bakal cerita gitu. Nah, keluarga aku mulai gak respect sama dia. Akhirnya aku memutuskan untuk backstreet karena waktu itu memuja banget cinta kali ya, astagfirullahaladzim. Jadi karena cinta gitu ya, mau aja diajak backstreet gitu kan sama dia, mau ketemu ngumpet-ngumpet segala macam gitu kan. Nyampe orang tua aku tuh padahal tahu gitu, tapi pura-pura nggak tahu gitu kan. Dasar terlaknat. Nah, udah gitu dia ini kan udah mulai jual-jual barang tuh. Sampai akhirnya tuh dia ada di fase yang mana dia kegap sama polisi dan akhirnya dia dibui. Di situ aku tuh sempet kayak mikir, masa sih si Intan punya pacar seorang napi? Tapi di situ aku mikir lagi, tapi di sini peran aku paling penting gitu. Aku harus bisa nyembuhin dia, aku harus bisa semangatin dia gitu. Karena aku tahu dukungan keluarga itu nomor satu buat orang yang lagi kayak gitu. Jadi aku tuh bukannya pergi, tapi aku malah mikir kayak gitu. Padahal aku udah tahu gitu, pasti kalau aku sama dia malu gitu kan. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Nah, udah gitu ternyata bener kan, keluarganya nebus dia. Akhirnya dia sedikit taubat. Pada saat itu dia nggak make lagi narkoba. Cuma ya imbasnya aku gitu. Jadi aku yang harus ada. Keluarganya juga selalu nyuruh aku nemenin, karena kalau misalkan nggak ada aku dia bakal make. Dan jujur
teman-temannya dia pada saat itu juga takut kalau ada aku. Jadi mereka tuh kayak nggak berani gitu kalau ada aku gitu, karena aku termasuk dekat sama keluarganya kak. Mungkin kalau misalkan eh, temennya tuh ngelihat aku tahu mereka main sama dia tuh bakal marah gitu, dan aku bakal ngaduin gitu kan ke keluarganya dia, dan itu tuh benar gitu. Aku tuh bakal ngaduin gitu karena kan aku pengennya dia ini berubah jadi baik, jadi kayak yang aku mau gitu kan awalnya. Nah itu. Nah, menginjak di tahun ketiga, keempat, mau kelima, ini udah mulai gak wajar. Jadi selain dia kasar secara omongan, dia juga mulai berani kayak nampar aku, mulai kayak berani nendang aku, mulai kayak berani, ya pokoknya dia udah mulai kasar secara fisik ke aku, sampai akhirnya tuh aku kayak mengalami fase-fase trauma setelah lepas dari dia gitu, karena kekasaran fisiknya dia ini gitu kan. Sampai yang aku nggak nyangka, perlakuan kasarnya ini tuh bukan dari dia aja tapi keluarganya juga ikut gitu. Jadi pernah ada suatu kejadian, ini terakhir aku ketemu dia aja, pokoknya terakhir aku mau berhubungan sama dia, ini kejadian paling fatal. Karena sebelum-sebelumnya ketika ada kesalahan kekerasan fisik, aku selalu memaafkan, tapi ini karena keluarganya udah ikutan, jadi enough lah, ini nggak baik buat kesehatan mental aku dan hati aku juga gitu kan. Jadi ada suatu kejadian yang mana waktu itu tuh aku deket sama orang. Jadi aku tuh sebelumnya udah sering minta break. Aku tuh udah sering minta putus sama dia karena dia nih nggak bisa ngasih yang aku mau. Jadi dia tuh cuma ngomong iya iya doang, mau mau doang gitu kan. Tapi setiap aku mau putusin tuh dia selalu ngancem aku bunuh diri gitu kan. Aku takut ya. Sampai dia tuh minum prostek, prostek itu kayak buat bersihin WC gitu, dia minum itu biar dia mati kali. Nyampe aku histeris nelpon kakaknya yang bidan, bilang dia minum prostek segala macam harus gimana. Terus dia bawa-bawa pisau, dia jebolin plafon kamarnya dia buat pasang tali biar dia bisa bunuh diri kalau aku putusin. Jadi aku tuh menerima ancaman-ancaman kalau aku ninggalin dia, dia bakal melakukan hal-hal itu gitu. Bahkan sampai ke hal-hal pribadi aku gitu, dia mengancam hal itu gitu kan. Yang itu membuat aku jadi kayak takut buat lepas dari dia, kayak takut buat ninggalin dia, kayak takut kalau misalkan aku nggak terus sama dia tuh aku terancam gitu kan. Sampai akhirnya ketika ada fase, ya emang Gusti Allah maha baik gitu kan. Kalau misalkan gak jodoh pasti dengan caranya gitu dipisahin. Akhirnya ada fase dimana waktu itu aku komunikasi sama orang cowok, tapi dia marah sama aku untuk menutupi masalahnya dia gitu. Jadi sebenarnya dia juga komunikasi nih sama mantannya, nyampe bahas hal-hal yang intim gitu kan. Mantannya yang cukup lama lah waktu itu, aku kenal dia juga mantannya, maksud aku kenal mantannya juga gitu. Dia komunikasi sama mantannya sampai bahas hal-hal yang intim yang menurut aku gak banget gitu kan. Dan aku melakukan hal yang sama yang dia lakukan, aku melakukan dengan orang lain gitu, tapi gak sampai bahas hal yang intim. Dan dia marah besar, malam-malam posisinya aku di rumahnya dia marah besar, dia ludahin aku, dia nampar aku, dia jambak aku. Dan waktu itu kan di rumahnya dia ada kakaknya dia merasa keberisikan karena waktu itu aku teriak-teriak, diludahi segala macem. Dan kakaknya ikut menganiaya aku, ngedorong aku, dia juga ikut ngedorong aku tendang kakaknya juga nendang aku, nyakar aku sampai muka aku kayak kena luka cakar gitu, nyampe ini luka, terus dengkul aku luka yang lama banget sembuhnya, kelingking aku, kaki itu hampir patah karena waktu itu aku didorong kan, aku nggak pakai sendal, sedangkan itu tuh kayak plesterannya yang nggak rata gitu. Bukan plesteran, itu jalan kerikil, di jalan kerikil gitu kan. Aku udah di situ aku kayak bertekad, udah aku nggak mau gitu, cukup gitu.
Dia udah aku kasih kesempatan berkali-kali gitu, dan dia melakukan itu gitu sama aku gitu kan. Ini nggak bisa diterima. Padahal sebelumnya dia juga pernah melakukan itu. Kita tuh sempat break sebelum kejadian yang fatal itu tuh. Kita tuh sempat break, sempat putus lah, bukan break itu putus, tapi kita balik lagi dulu ya. Dan itu dengan hal yang sama, kan ada problem di keluarga. Dia nampar aku, maki-maki aku di dalam mobil segala macem. Itu habis aku KKN kalau nggak salah. Sepulang aku dari KKN, aku tuh pengennya, niat aku tuh pulang tuh aku langsung ke rumah, tapi dia nggak bawa aku ke rumah. Dia tuh kayak nyulik aku gitu. Terus dia di situ marah-marahin aku, aniaya aku. Dia kayak gila gitu loh, marah-marahin, nganiaya, kasar, nampar aku tuh sampai ke bagian telinga, nyampe kayak telinga aku tuh nggak, maksudnya telinga aku tuh kayak ngedengung gitu lama gitu, nyampe aku tuh nggak bisa denger dia ngomong apa gitu. Tapi dia berkali-kali kayak bilang sayang, bilang segala macam. Dan yang waktu kejadian itu yang aku tinggalin dia pada waktu dia kasar itu tuh, dia bener-bener kayak sempat gila lagi gitu. Dia sempat kayak make narkoba lagi segala macam. Sampai akhirnya aku balik lagi, dan aku di situ masih mikir aku bisa nyembuhin dia, karena waktu itu dia make narkoba lagi tuh gara-gara aku tinggalin. Jadi kayak aku tuh mau nebus kesalahan, akhirnya aku balik lagi. Itu nggak cukup lama, cuma 2 bulan balik lagi, dan akhirnya ada kejadian itu yang aku dianiaya sama dia, dan keluarganya keluarganya dia juga ikutan menganiaya aku. Pokoknya dari situ aku udah tahu, selain dia yang toksik, ternyata keluarganya dia juga toksik gitu. Karena kalau keluarganya nggak toksik mungkin nggak bakal kayak gitulah ya. Nah, ternyata setelah aku lepas, aku mengalami traumatik sama diri aku. Jadi kayak aku tuh kalau berbuat kesalahan sama orang tuh kayak takut orang itu bakal mukul aku gitu. Aku sempat ada di fase itu, sampai akhirnya tuh aku nggak percaya sama laki-laki. Ketika ada laki-laki yang benar-benar ke aku gitu ngomongnya tuh, aku kayak, cowok apa sih gitu, dia mah penasaran doang, baik di awalnya doang gitu. Pasti pikiran aku teh kos gitu kayak gitu mulu gitu pikiran aku ya. Nah, sampai akhirnya pas aku lepas, aku mulai tahu bahwa yang aku alami adalah Stockholm Syndrome. Yang mana Stockholm Syndrome ini adalah kepercayaan diri aku bahwa aku bisa mengubah dia. Makanya kenapa aku mau sama dia gitu. Nah, kenapa aku bertahan, ya itu tadi, karena aku selalu berpikir bahwa aku bisa ngubah dia gitu. Ternyata ya itu hal terbodoh. Lu pengen pasangan lu jadi yang lu mau itu nggak mungkin bro gitu. Harusnya segala sesuatu itu dilakukan kan sesuai komitmennya bareng-bareng gitu kan, bukan untuk merubah orang untuk jadi hal yang lu mau gitu. Dampak dari Stockholm Syndrome itu apa? Jadi aku, seperti yang aku ceritain, aku tuh jadi kayak mentoleransi semua tindakan-tindakan dia ke aku, bahwa ini gak apa-apa kok, ini prosesnya, dia jadi baik. Aku selalu berpikir seperti itu. Dan rasa iba, kenapa disebut rasa iba? Jadi aku selalu berpikir, tadi kan aku mendapatkan ancaman-ancaman, baik dia nyerang secara pribadi aku, ataupun fisik aku, ataupun mindset aku, dia nyerang gitu kan. Kalau misalkan aku putusin, dia bakal bunuh diri segala macam. Pokoknya ancamannya selain itu banyak juga di belakangnya gitu kan. Tapi aku cuma bisa ceritain yang itu. Dan aku jadi iba gitu sama dia gitu. Iya, kalau misalkan aku tinggalin dia gimana gitu. Dia kayak, nanti gue kalau lu tinggalin gue gila gitu, gue bakal narkoba lagi, gue bakal kayak gini lagi, kayak gitu lagi. Jadi dia tuh selalu kayak gitu. Jadi seolah-olah tuh aku yang salah gitu. Nah, kayak gitu. Jadi buat nyembuhin akunya secara pribadi tuh kayak butuh proses gitu. Kayak aku tuh harus bener-bener cari cowok yang mau bantu aku buat kayak, nggak semua laki-laki tuh kayak gitu selain bokap lu, kayak gitu. Jadi aku butuh kayak
harus nemuin orang yang bisa bikin aku kayak gitu, baru aku bisa sembuh, baru aku bisa keluar dari zona itu. Selepas aku lepas nih dari orang itu tuh masih neror aku gitu, nelponin aku, bahkan cowok yang komunikasi sama aku di sosial media aku tuh dia hubungin, dia blokin, dia bilang gak boleh hubungan sama Intan, gini gini gini, Intan ini punya dia gitu, segala macem gitu. Itu tuh berselang lama loh, sampai aku tuh nggak berani buat deket sama orang karena dia ini selalu teror aku di semua sosial media aku, sampai aku harus blokir, aku sampai ganti nomor. Yang tadinya aku nggak mau ganti nomor sama sekali karena itu ada kerjaan aku juga di situ, tapi aku harus nekatin, aku harus ganti nomor. Dan harus teman-teman tahu, selama aku berpacaran sama dia, tadi kan aku udah bilang bahwa dunia aku tuh dipenuhi sama dia, dan dia juga melakukan hal-hal yang menurut aku sebagai pasangan tuh jangan kayak gitu. Jadi dia tuh kayak nggak ngedukung karir aku minat. Waktu itu tuh aku sempet off. Jadi kan aku cerita, aku tadi cerita nggak sih bahwa dia itu kadang hilang kadang nggak ada karena dia cueknya itu kan. Nah, selama hilang tuh aku memproduktifkan diri aku sendiri bahwa aku harus berkarir, aku harus berkarya. Jadi aku waktu itu SMA kuliah aku udah punya penghasilan, tapi dia nggak ngedukung gitu. Dia tuh selalu menganggap aku rendah gitu, jadi apa yang aku lakukan itu nggak baik. Jadi dia cuma iya doang tapi nggak boleh gitu loh. Nah, aku bersyukurnya ketika aku lepas dari dia tahun 2018, aku bisa ngeraih apa yang aku mau. Yang tadinya aku meninggalkan kerjaan aku yang menurut dia nggak baik karena aku harus banyak berkomunikasi dengan laki-laki kayak fotografer segala macem. Akhirnya aku turun lagi ke dunia itu, aku kembali dikenal lagi, balik lagi kayak aku yang dulu. Terus aku juga jadi kayak berprestasi. Karena apa? Sebelum sama dia aku sama sekali gak berprestasi. Jadi pikiran aku tuh kayak mentok di dia aja. Pikiran aku tuh di dia aja. Dunia aku tuh kayak udah dipenuhi dia gitu. Jadi semuanya about him gitu. Semuanya tentang dia. Nah, pas aku lepas, aku mulai mencoba mengalihkan fokus, dan aku jauh lebih baik, dan ternyata aku jauh lebih bahagia ketika aku lepas sama dia. Jadi waktu itu aku takut bahwa kalau misalkan aku lepas sama dia, aku nggak bisa hidup sama dia. Terus kalau misalkan aku lepas sama dia, dia bakal bunuh diri dan dia bakal nyalain aku. Ternyata itu salah. Ternyata setelah aku lepas sama dia, hidup aku lebih bebas, hidup aku lebih bahagia, dan aku menyesal kenapa aku nggak melakukan hal ini jauh sebelumnya. Itu teman-teman, aku nyesal kenapa aku nggak melakukan hal ini tuh jauh sebelumnya, ketika dulu aku memutuskan untuk mau pisah sama dia. Padahal aku dulu udah ngerasa ini hubungan toksik, aku udah ngerasa nggak sayang lagi, tapi aku terus berjuang karena apa? Aku terus bertahan karena aku diancam gitu, aku punya ancaman-ancaman di belakang. Terus aku juga ngerasa takut. Terus ya aku berpikir bahwa aku bisa ngerubah dia gitu, dan ternyata itu adalah Stockholm Syndrome. Sekarang aku lebih bahagia, aku lebih bisa menikmati hidup, aku bisa kesana kemari tanpa beban, enggak mesti harus ngabarin dia tiap waktu kemana-mana harus sama dia. Enggak, aku bisa pergi kemana aja yang aku mau, sendirian pun aku bisa. Aku bisa berorganisasi, aku bisa menyalurkan bakat-bakat aku bisa, ya pokoknya aku bisa nikmatin hidup aku yang aku nyesel kenapa nggak dari dulu gitu aku nikmatin hidup aku. Makanya ketika ada teman yang cerita pasangannya seperti ini tuh kayak aku pengen ketawa gitu, aku muak gitu bahwa lu jangan kayak gue gitu. Nah, makanya kenapa di sini aku beraniin untuk speak up pengalaman aku yang toxic relationship ini, yaitu ini,
bahwa hubungan yang kayak gitu udah gak sehat. Jadi gak perlu nunggu dia berubah jadi yang kalian mau, kalian cukup ambil langkah tinggalkan, karena gak baik juga buat dilanjutin kayak gitu. Pokoknya lihat aku deh, pokoknya sekarang aku kayak lebih ngerasa hidup, lebih berprestasi, lebih bahagia pastinya gitu. Emang buat nyembuhinnya itu, traumanya itu cukup lama. Aku jadi susah percaya sama cowok, aku jadi takut ketika melakukan kesalahan sama cowok dia bakal kasar sama aku. Jadi aku buat memutuskan untuk berhubungan sama dia tuh sedikit sulit. Dan di situ tuh aku waktu itu sempet punya pikiran bahwa kalau aku dapet cowok aku harus lebih dari dia. Dia pengangguran, aku harus punya cowok yang kerja. Dia nggak kuliah, aku harus punya cowok yang kuliahan. Jadi mindset aku harus lebih lah. Ternyata itu tuh nggak bener gitu kan, jangan diikutin gitu. Ternyata kalau lu udah ngerasa cocok sama pasangan lu, ya jalani gitu. Jangan sampai penyesalan itu datangnya belakangan ketika ada orang yang memperjuangkan, lu malah menyia-nyiakan. Itu kan sakit gitu. Ya mungkin aku capek juga ya ngomong. Ya mungkin cuma sampai sini yang bisa aku sampaikan dari pengalaman aku. Intinya kalau kalian udah merasa hubungan kalian udah gak sehat, please mulai dari sekarang tinggalin. Itu langkah yang tepat. Lu berhak bahagia, lu berhak nentuin jalan hidup lu. Jangan terpatok sama orang yang ada sama lu saat ini, apalagi dia udah ngunci hidup lu. Pokoknya lu harus bisa bahagia. Gua mau lu bahagia, udah itu aja. Jadi cukup sekian, terima kasih. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada saran aku harus bahas apa lagi, jangan lupa di komen ya. Terima kasih.